Karena gini, misal ada kebutuhan A gitu dari sana. Kalau cuma produk anggota kita dan produk itu belum bisa memenuhi, kita paksakan ke sana, itu kan eman-eman. Sedangkan di luar itu ada produk-produk dari yang bukan anggota kita sudah siap. Ya itu kita berangkatkan juga. Karena sekali lagi keberadaan HIPMI ini kan ya nggak cuma untuk kita sendiri, Mas. Untuk kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita juga. Kalau ada peluang seperti itu ya ayo barengan gitu. Paling tidak HIPMI posisinya adalah memberi sesuatu di Kota Blitar, walaupun itu hanya sebatas ide atau gagasan. Gitu. Tapi Mas, tanggapan sama tentang HIPMI ini istilahnya kumpulan anak-anak muda yang flexing gitu. Rapat, fokusnya cuma ke pendapatan daerah kan. Belum tentu pendapatan daerah itu dinikmati masyarakat secara langsung. Tapi kita juga harus memikirkan yang namanya pendapatan warga, pendapatan per kapita. Cocok gitu di wakil rakyat ya. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Nah, kali ini siapa cah ini narasumbernya? Istimewa loh ini, istimewa loh, anak muda, anak muda. Tapi orang nyalon wali kota. Urung ya. Next. Anak muda punya potensi yang luar biasa. Internasional malahan, internasional. Dan baru 1 bulanan ini menjabat posisi yang istimewa, yaitu Ketua BPC HIPMI Kota Blitar. Langsung kita sapa. Please welcome Mas Yogi. Mas Yogi Rosdiantara. Siap. Oke, Mas gimana? Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Mas. Asli cah Kota Blitar? Asli Surabaya. Siap. Tapi sudah lama di Kota Blitar? Ya, sudah lumayan Mas di Kota Blitar. Kalau kelahiran di Surabaya. Oke, Mas. Kita itu pengen apa sih peranan HIPMI di Kota Blitar ini? Nah, tapi sebelum ke situ, kita kan pengen nyepil siapa tuh ketuanya gitu ya toh. Dari situ kan nanti kelihatan arahnya kemana dari ketuanya. Mas, sama sebenarnya siapa sih gitu? Kok kita ini kok di galeri batik ini kan istimewa ya toh. Monggo jenengan sepil Mas. Ya, saya Yogi Rosdianta, Ketua Umum HIPMI Kota Blitar. Saya punya usaha di bidang batik dan percetakan, Mas. Ya, kalau batiknya namanya Batik Mawar Putih, kalau percetakannya Surya Digital Printing. Yang berlokasi di Kota Blitar. Semua. Mas, tapi batiknya sama kerung beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu kan internasional loh Mas, sampai ke NBA barang gitu. Ya, Mas. Sepil dong. Ya itu memang ini Mas, ya itu menunjukkan bahwa produk-produk lokal kita, khususnya Kota Blitar itu ya diminati gitu. Maksudnya kita punya pasar di luar sana. Dan kalau ngomong batik itu kan barang handmade ya Mas. Hand itu tangan, made itu gawean tangan. Itu kaitannya mesin. Ya, Mas, kalau barang handmade itu pasar di luar itu sangat mengapresiasi. Kayak nek wong kene carane kayak ndelok emas, kayak lihat perhiasan. Karena mereka sangat menghargai karya-karya yang handmade. Makanya kita bisa punya pasar di luar itu ya bagaimana caranya kita membuka pintu-pintu itu. Tentunya punya effort sendiri ya toh. Betul. Anu kuwi pembahasan sendiri ya toh. Bagaimana trik untuk menggedok internasional. Mas, lanjut ya berarti. Sampean berarti praktis sudah 1 bulan atau 2 bulan ini jadi ketua HIPMI? Ya 1 bulan berjalan. 2 bulan berjalan. Apa Mas? Kesannya piye? Wah, aku jenenge aku ya tersesat atau terjebak ini aku di HIPMI. Jadi ada ketua HIPMI ceritane.
Iya, jadi Mas, kalau di HIPMI ini memang ya kalau saya pribadi sangat bersyukur juga bisa tergabung dengan teman-teman di HIPMI ini, karena HIPMI ini kan sebenarnya kumpulan anak-anak muda yang berkarya. Maksudnya anak-anak muda sekarang itu ya kita harus bisa berkreasi, harus bisa berkarya, itu ada di HIPMI. Apalagi kalau ngomong di Blitar ini kan anak mudanya banyak sebenarnya. Oke. Mas, yang tergabung berapa sih Mas anggota HIPMI yang periode ini sampai ini? Ya, kalau sementara ini karena kita baru open recruitment juga di periode yang baru ini, sampai saat ini yang sudah tergabung sekitar hampir 100-an, Mas. 100 pengusaha muda? Iya, hampir 100 pengusaha. Oke. Mas, Nun Sewu ya, Nun Sewu. HIPMI ini kan Nun Sewu terkenal dengan anak-anak muda yang pengusaha. Tentunya kan mesti pamer achievement, flexing dah. Biasanya tuh gue setelah masuk ke HIPMI, gue apa jenis komunitas supercar atau komunitas motorsport. Oke Mas, tanggapannya sama tentang HIPMI ini, istilahnya kumpulan anak-anak muda yang flexing gitu. Enggak juga sih Mas sebenarnya, karena ya kalau di HIPMI itu kita lebih berorientasi kepada usaha, kepada bisnis dan lain sebagainya. Jadi kita memang jaringan ya Mas, kita memang sekumpulan anak-anak muda yang punya usaha dan bisnis, dan itu kalau kita berjejaring itu kan pasti lebih banyak teman, terus lebih banyak lebih banyak hubungan dengan orang lain kayak gitu-gitu. Orang Mas sekedar jojoran tok ngono ya? Oh, enggak Mas. Enggak, kita lebih ke usahanya. Kita lebih ke bidang bisnisnya sebenarnya. Jadi kalau ya belum tentu gitu, maksudnya orang yang sing jare sampean jor-joran. Jor-joran kuwi. Itu kan ya mungkin enggak tahu ya Mas, itu juga kadang-kadang juga salah satu dari strategi marketing mungkin. S3 marketing coy. Iya, mungkin ya. Tapi kalau di kita ya kita real pengusaha gitu. Maksudnya kita memang bergerak di bidang usaha yang memang ada gitu. Oke. Mas, ataukah gini, ada selentingan juga bahwa lek ndak mlebu HIPMI iki ndak keren. Pengusaha lek ndak mlebu HIPMI, wah kuper iki. Bagaikan kata dalam tempurung kayak gitu. Wes kata dalam tempurung. Ndak ndak upluk. Iya Mas. Ya, jadi ya enggak sih Mas. Ora ya. Iya, semua teman-teman yang punya usaha itu pasti keren-keren semua. Karena ya untuk membangun atau menjalankan sebuah usaha itu kan ya enggak gampang juga. Ketika sudah berani untuk menjadi pengusaha itu pasti sudah keren. Oke. Tapi kalau gabung HIPMI tambah keren. Iya. S3 marketing barang. Dan itu apapun usahanya Mas. Ya. Enggak kudu melulu omset harus sekian. Di screening misalnya ini Mas Teguh ini dodolan apa? Dodolan kacang misalnya. Omsetmu sasi piro? Ora sampai 10 juta ora mlebu gini. Enggak Mas, karena kalau di kita itu ketentuannya yang penting usia yang pertama, karena HIPMI itu kan himpunan usia ya? pengusaha. Iya muda ya. Sama-sama muda ya. Usia berapa Mas ya? Usia maksimal 41 tahun. Ya, jadi yang bisa untuk tergabung dalam HIPMI itu ya berusia maksimal 41 tahun. Oke. Dan yang penting, yang pasti juga punya usaha. Oh yes. Ya, menjalankan atau punya usaha. Oke, bukan sekedar budak korporat ya. Anda ada yang budak korporat. Saya gak melok. Harus punya usaha dulu untuk masuk HIPMI ya toh. Sebagai pengusaha. Iya. Menarik Mas. Yeah. Menarik, HIPMI Kota Blitar ini menarik. Menarik Mas. Oke, tapi kerungu. Iya, kerungu. Kerungu HIPMI Kota Blitar ini sempat vakum tuh Mas. Iya. Apa gara-gara ada kaitan ini ngetren dinasti politik ini. Iya. Seperti itu kah kondisi HIPMI Kota Blitar beberapa tahun yang lalu? Enggak sih Mas, karena kalau HIPMI Kota Blitar ini memang sebelum periode saya ini
ada namanya Mantum Endri. Mantum itu mantan ketua umum. Oh, mantan ketua. Sebutnya Mantum. Oke, ya. oke. Mantum Endri itu memang sebelum Mantum Endri sempat vakum memang. Oke. Sempat vakum dan ya saya rasa nggak ada hubungannya dengan politik juga sih. Ya. Tapi memang mungkin SDM-nya atau pemuda-pemudanya yang belum tergerak untuk untuk nguripi HIPMI gitu. Oke, bikin program atau apa gitu nggak ada ya? Kayaknya sempat vakum itu, setelah vakum baru dimulai lagi di periodenya Mas Endri. Berarti sekitar berapa tahun yang lalu itu? Sekitar lebih dari 5 tahun kayaknya vakumnya. Oke. Iya. Dan itu zaman yang dulu-dulu itu belum masuk HIPMI juga? Belum. Saya tergabung di HIPMI itu aktif di tahun 2020 kalau nggak salah. 2021. 2021. Dan itu keanggotaannya atau kegiatannya juga masih waktu itu. Maksudnya bergerak dan apa yang ngarani wis nggak kayak mbiyen lah ini. Seperti itu. Ya memang ketika periode Mas Hendri sebelumnya kita memang kumpulkan anak-anak muda, Mas. Anak-anak muda yang kreatif, yang punya usaha. Yuk bareng-bareng untuk berjejaring, untuk kita bikin sesuatu yang bermanfaat, salah satunya ya melalui HIPMI ini. Ya memang kita apalagi ada pandemi juga kan, Mas. Oke. Tapi titik balik ya. Ya HIPMI juga kita bangga juga karena pada waktu pandemi kita mensupport pemerintah untuk program vaksinasi dan pembagian beras juga. Oke. Jadi paling enggak itu kita ada manfaatnya untuk orang-orang sekitar kita. Setelah 2 kepemimpinan ketum yang baru ini ya, ketum Endri dan setelah itu jenengan ketum Yogi. Oke, Mas. Artinya HIPMI baru 2 ketum ya. Ini sing jenengan dianggap renek ya toh. Ada ya. Yang dulu-dulu sekarang jadi Dewan Pembina kita, Mas. Oh, tetap di kakek nih ya? Iya, terus itu kualat kalau. Itu pembina-pembina kita, Mas. Itu senior-senior kita yang sampai sekarang yang mengarahkan kita, yang ngajar-ngajari kita itu ya dari senior-senior kita, kakak-kakak kita. Oke, tetap tetap menghormati ya. Tetap menghormati ya, terus. Ya. Menghormati, walaupun masih muda ya, ini kan masih di bawah 41. Kalau sekarang kayaknya sudah enggak. Iya. Makanya naik jadi Dewan Pembina. Oke, Mas. Ya. Gini, ada lagi. Ini pokoknya angan-anganku tentang HIPMI ki. Diseruput sih. Sebelum diseruput sih. Kopi asli. Produksi kopi juga, Mas? Enggak. Oke, baca HIPMI ya. Iya. Wah. Nah, jadi ini Agus kodak ya toh. Mas, nah, iya aku selentingan. Mari ngomong kopi terus langsung selentingan kok muncul malah gitu. Bisikan goib. Mas, ini ngomong-ngomong tadi kan apakah ada pengaruh dinasti politik? Tapi memang HIPMI ki kok arahnya mesti dicetak menjadi kader-kader politik ya toh. Menjadi jujukan para parpol untuk menjadi golek kader ini stok kader. Bener enggak Mas sih? Kayak gitu. Ya kalau HIPMI itu sebenarnya ini Mas, kita kalau di dalam HIPMI ya kita tidak terafiliasi dengan politik kalau selama beratribut HIPMI. Tapi di luar HIPMI ya monggo aja. Boleh ya Mas ya? Boleh saja. Tapi kalau di HIPMI kita tidak berpolitik. Atau ngomong nih misalnya waktu DE iki yo jagang ning gone parpol, DE yo HIPMI misalnya memanfaatkan konco-konco HIPMI tentang politiknya boleh enggak Mas? Ya kalau personal silahkan saja Mas. Kalau saya personal boleh ya? Ya maksudnya tidak membawa bendera HIPMI silahkan saja. Oke. Tapi kalau membawa bendera HIPMI kita fokusnya di pengusaha memang tidak berfokus di politik. Emang ada ADRT ini kayak gitu? Ada. Oke. Kalau selain di luar kehipmian, monggo itu personal. Oke. Banyak juga Mas teman-teman atau anggota kita yang
menjadi kader di partai politik, terus menjadi anggota DPR juga ada. Ada ya? Ada, tapi Mas, itu kan sisi lain dari HIPMI-nya. Oke. Nah, kayak gitu-gitu tuh Mas. Ya. Itu merupakan berkah atau malah jadi chaos? Kalau kita ngelihatnya, ya harus kita lihat berkahnya, Mas. Oke. Ya, karena apa ya? Seperti yang saya bilang tadi, lebih banyak temen, akeh koncoan, luweh enak. Oke. Lebih banyak relasi, lebih banyak jaringan. Oke. Rezeki untuk HIPMI dan masyarakat Kota Blitar ini semakin meluas. Oke. Mas, Saman ini kan jadi ketua HIPMI, latar belakangnya kan ekraf. Iya, pengusaha ekraf ya toh. Nah, kayak gitu-gitu jenengan apakah kayak condong ke teman-teman anggota sing mek ekraf tok atau sing bidang liya kayak di sini kayak gitu, Mas? Enggak, Mas. Pada perketuaan atau kepengurusan-kepengurusannya. Ya. Syukurnya ini Mas. Walaupun saya di bidang ekraf, anggota-anggota kita itu isinya macam-macam bidang. Oh, no ya. Jadi bahkan ada 18 subsektor ekraf, ekonomi kreatif itu ada di anggota kita. Oke. Nah, itu kalau saya dari bidang ekraf, batik gitu misalnya, saya cuma nguripi orang-orang yang atau teman-teman yang di bidang yang sama, itu kan eman-eman, Mas. Sayang sekali gitu, padahal anggota kita bidangnya macam-macam. Ada yang fokus di pertanian ada, Mas, anggota kita. Ya? Ada. Petani muda itu ada. Oh, menarik. Ada. Petani muda itu Mas Fre namanya. Dia tergabung di Altar juga, Asosiasi Lele Blitar. Itu di perikanan dan pertanian. Dia sing ditanduri ubi Cilembu gitu-gitu, Mas, dan dia sudah kirim ke beberapa lokasi juga. Dan ini kan salah satu hal yang menarik gitu, maksudnya ada anak muda tapi fokusnya di pertanian dan perikanan. Nah, kayak gitu ini kita support terus. Selain itu ada juga cuci sepatu misalnya gitu. Ada Turetu teman kita. Terus ada yang di bidang clothing itu juga banyak. Salah satunya ada Cuper industri, Mas Haris itu ada. Terus di bidang kuliner, Tibel dan lain-lain itu ada. Kawi itu ada. Bahkan di bidang seni pertunjukan itu ada, Mas. Ada pengusaha kayak gitu tuh. Ada anggota kita namanya Mas Andika itu tergabung di Patria Loka. Jadi lebih ke seni pertunjukan, tari, teater dan lain sebagainya. Itu ada. Tapi beliaunya juga masuk ke HIPMI. Masuk ke HIPMI, pengurus juga. Iya. Dan hal-hal kayak gitu kan mungkin sebelumnya tidak dilirik sebagai bidang usaha ya, Mas. Nah, ini menarik. Apa kaitannya dengan kevakuman kayak? Ya bisa jadi. Karena kalau kita riset loh, Mas. Riset kita itu kayak profesi. Anu pelaku soalnya, pelaku bisnis ya. Karena kita riset itu ini pemuda di Blitar ini banyak tuh, Mas. Cuma banyak juga yang setelah lulus sekolah hijrah ke kota lain, pindah ke kota lain. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah menurut anggapan teman-teman itu di Blitar itu kota yang susah untuk berkarya, kota yang lapangan pekerjaannya sedikit. Nah, salah satu hal yang bisa nguripi atau menarik lagi teman-teman kita biar nggak hijrah keluar, salah satunya adalah berwirausaha. Nah, kalau dulu mungkin dipandangnya wirausaha ini buka toko, buka warung dan lain-lain. Ternyata banyak bidang-bidang itu yang bisa mendatangkan hasil gitu. Salah satunya ya hal-hal yang tidak biasa tadi, seni pertunjukan. Terus banyaklah petani juga ternyata diminati juga oleh anak muda juga kayak gitu-gitu. Dan tentunya memanfaatkan ya, menggandeng SDM yang ada di Kota Blitar ini untuk mencegah tidak keluar daerah itu tadi. Kita membangun Kota Blitar ini. Betul, bareng-bareng nguripi Blitar lah. Kalau enggak kita anak-anak muda kan ya siapa lagi ya kayak gitu. Tapi rata-rata, Mas, ketika anak muda ini rata melenceng gitu. Kondisinya di Kota Blitar ini ketika anak muda ini keluar daerah, rata-rata mereka juga jadi loh. Banyak kan akhirnya Blitar ini kan disebut land of king. Kayak semacam Pak Wapres
dulu kita itu orang Blitar, Pak Betul, Budiono, ya. terus para jenderal-jenderal juga ada dari orang Blitar, Ya. gitu. Ya. Itu gimana Mas anggapannya sampean? Ya karena ya kalau kita ngomongin Blitar itu pasti banyak orang tahu ya Mas. Karena yang pertama kota Blitar juga jadi tempat jujukan, jadi tempat wisata religi orang-orang nyebutnya untuk nyekar ke makam Bung Karno dan lain-lain. Nah itu sebenarnya yang perlu kita manfaatkan juga gitu. Maksudnya kita butuh teman-teman muda itu untuk inilah bareng-bareng mengembangkan, bareng-bareng nguripi Blitar kayak gitu. Dan sebenarnya juga ini Mas, banyak bidang-bidang usaha yang setelah dicoba di kota lain, dicoba di Blitar ini ya bisa gitu. Karena mungkin mindsetnya orang sebelumnya, wah Blitar ini sepi, kota pensiun, kayak gitu-gitu. Ada teman-teman kita usaha liquid misal lagi booming-boomingnya vapor kayak gitu, vape, buka toko vape, toko liquid di sini, coba liquid namanya. Itu ternyata juga rame. Ternyata banyak komunitas-komunitas datang ke situ. Setelah itu ada lagi teman kita buka tacos itu Mas. Makanan itu. Tacos. Keripik itu tuh. Keripik Meksiko kalau. Tapi konsepnya pick up. Oke. Itu sebelumnya kan memang ada di kota-kota besar ya Mas. Dicoba di Blitar ya jalan juga. Namanya pick up tacos itu ada. Itu teman kita juga. Jadi bisa dibilang kalau di Blitar ini untuk berwirausaha, untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu tergantung kita juga, tergantung kita sendiri. Dan tentunya jangan mengerdilkan potensi yang ada di kota Blitar ini. Iya. Potensinya luar biasa. Mas, terus ini saya melihatnya juga itu bahwa bagaimana sih posisi HIPMI dan ini ada satu organisasi lagi namanya Kadin. Nah, ini apakah kayak semacam adik kakak kayak gitu? Kalau di Blitar sendiri bagaimana Mas? Ya pada prinsipnya memang kalau HIPMI Mas, kami itu ya baik dengan semua organisasi yang ada di Kota Blitar. Karena ya gimana pun kita pasti lebih baik untuk berkolaborasi kan. Gitu. Kolaborasi ya Mas ya. Kalau ya Kadin sendiri memang organisasi yang berbeda dengan HIPMI. Tapi sering beririsan dengan HIPMI. Gitu. Jadi ya semuanya nggak cuma Kadin itu, beberapa organisasi yang lain juga teman-teman kita juga. Beririsan ya Mas ya. Beririsan. Artinya clear bahwa mereka ini berjalan bersama untuk memajukan Kota Blitar ini. Harus berjalan bersama. Mas. Mas. Iki ada pertanyaan julid lagi. Bu Caca iki kok risetnya pertanyaan julid mentok. Mau ketemu karo ketum HIPMI ya toh. Ketum HIPMI Kota Blitar. Menggelora ya toh. Mas, ini ada selentingan bahwa masih kopi-kopi tuh pengisian KIP bahwa HIPMI Kota Blitar atau HIPMI lah pada umumnya ini yang aksen negatifnya adalah HIPMI selalu HIPMI selalu mengejar atau memanfaatkan untuk menggait remah-remah APBD melalui APBD program-programnya. Monggo Mas, klarifikasi lah. Ya Mas, kalau HIPMI Mas, kita itu bagaimana caranya kita juga berkontribusi untuk memberi Mas ke pemerintah. Tidak hanya sekedar gini? Enggak Mas, karena gini, mungkin ada hubungannya dengan yang saya ceritakan di awal tadi, karena HIPMI itu kan tempatnya anak-anak muda ya Mas, yang punya karya, yang punya usaha. Jadi mungkin kita juga punya pemikiran yang lebih luas gitu. Dan itu bagaimana caranya kita bisa berkontribusi di daerah juga, berkontribusi kalau di Blitar gimana caranya kita bisa berkontribusi di Kota Blitar juga, nggak cuma minta. Gitu. Jadi ini saya garis bawahi Mas, bahwa paling tidak
HIPMI posisinya adalah memberi sesuatu di Kota Blitar, walaupun itu hanya sebatas ide atau gagasan. Oke. Gitu. Jadi banyak hal-hal kreatif yang perlu dikolaborasikan atau dimunculkan ke depannya. Itu kalau kita cuma tujuannya Ngatung. ngatung iya, ngatung itu bahasa apa? Ngatung bahasa Sanskerta ya. Kalau cuma ngatung itu kan ya apa ya Mas, maksudnya kita punya sesuatu yang lebih dari itu gitu loh. Kita punya kreativitas, kita punya hal-hal yang bisa dikolaborasikan. Jadi kenapa harus ngatung? Oke. Gitu sih. Sering menyumbang ide ke Pemkot berarti? Sering Mas, kita selalu dilibatkan. Kita memang bermitra dengan pemerintah kota, dengan DPRD, kita bermitra. Karena ya intinya adalah organisasi HIPMI ini kan juga masyarakat Kota Blitar juga. Jadi kalau kita dikasih ruang untuk memberikan sesuatu di situ, ya kita pasti siap untuk kolaborasi. Oke. Sering memberikan ide, sering dipakai juga idenya, atau malah justru dimanfaatkan? Intinya kolaborasi Mas. Intinya kolaborasi. Jadi kayak beberapa waktu lalu kita memang berusaha untuk membuka ini ya, pintu-pintu luar, biar produk-produk Kota Blitar ini bisa punya pasar yang beda. Contohnya Mas, contohnya. Contohnya, misal Kota Blitar terkenal sambal pecel gitu ya. Dicek aja di marketplace Mas. Marketplace A gitu misal. Searching aja sambal pecel Blitar. Yang jual dari Bekasi, dari Bandung. Kenapa enggak miris ya? Sendiri. Miris kan, ya. Gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu kita upayakan gitu loh Mas. Maksudnya eman-eman sing produksi orang Blitar sing ngedol wong kono. Jenenge sambal pecel Blitar. Kalau orang sini yang jual langsung kan ya pasti akan lebih produktif. Gitu. Ya lebih kualitas secara kualitas ya. Ini lu akeh. Gitu. Memang seperti itu tugas HIPMI. Nah, ini akhirnya bertanya, peranan HIPMI itu seperti apa? Program-program realnya untuk Kota Blitar misalkan? Ya, jadi bisa di-spill. Ya, kita selain komunitas yang punya usaha, tapi kita juga gimana caranya bisa bermanfaat Mas untuk sekitar, untuk UMKM sekitar juga. Kita bareng-bareng untuk membantu, untuk menciptakan market, untuk menciptakan produktivitas. Itu kita berusaha untuk membantu teman-teman gitu. Karena ya kalau kita bergerak barengan itu kan pasti lebih ini ya, langkahnya lebih lebih maju gitu. Ataukah sudah ada program yang Anda ini kan ketum baru ya toh, untuk punya angan-angan. Nah, secara pribadi kan punya angan-angan, HIPMI arep tak goning. Jadi Mas, kita kalau yang terdekat ini kita sudah berkomunikasi, kita mengajukan kerjasama dengan salah satu KBRI. Gimana Mas? KBRI Moskow. Nah, itu rencana kita akan mengirimkan produk-produk unggulan Kota Blitar. Apa Mas? Bisa di-spill mungkin? Produknya? Kalau di Moskow dari komunikasi yang terakhir, yang paling banyak diminati ini kopi, terus perikanan sama craft. Bukan senjata ya? Rusia, Ukraina. Bukan isu ya? Akhirnya lagi kirim senjata apa isu ya? Iya, jadi itu nanti rencana kita kumpulkan ini Mas, produk-produk kita kumpulkan, nanti kita paketkan di sana untuk dikurasi langsung di sana. Ya semoga ada menemukan pembeli di sana. Permintaannya memang ada di sana, di luar daerah, di luar negeri, sorry. Banyak. Dan itu yang akan kita berangkatkan ke sana bukan cuma produk teman-teman HIPMI aja. Jadi teman-teman dari di luar HIPMI lokal juga kita libatkan yang punya produk. Ayo bareng-bareng kita berangkatkan ke sana. Gitu. Karena kan ini kan ya bisa bilang buka dalan Mas. Buka dalan itu kalau ada yang siap, ada yang bisa berpotensi untuk masuk ke jalan itu ya monggo. Artinya
luar negeri ini atau internasional ini sebenarnya juga melirik produknya ada di Kota Blitar, cuma dalannya orang Iya, betul, belum ketemu mungkin Mas. Oke. Ya. Dan itu dan itu HIPMI juga mengupayakan di luar anggota HIPMI ya. Iya, kita karena itu tadi Oh, gelem Mas, Mas. Ya karena Gelem repot-repot ya toh. Itu anggotane eman-eman Mas. Oh, potensinya. Iya, potensinya eman-eman. Karena gini, misal ada kebutuhan A gitu dari sana. Kalau cuma produk anggota kita dan produk itu belum bisa memenuhi, kita paksakan ke sana, itu kan eman-eman. Oke. Sedangkan di luar itu ada produk-produk dari yang bukan anggota kita sudah siap. Ya itu kita berangkatkan juga. Karena sekali lagi keberadaan HIPMI ini kan ya nggak cuma untuk kita sendiri Mas. Untuk kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita juga. Oke. Kalau ada peluang seperti itu ya ayo barengan gitu aja. Sungguh mulia. Aku langsung melting ya. Pantas bisa. Pantang ke depan. Mantap di depan ya, mantap ya. Pantas berangkat ke sana Mas. Ke Moskow. Tapi sing perlu digarisbawahi, ayolah sing dibantu yang mlebu HIPMI. Ya. Misale bapake wis di atas 41 ya anake. Ya. Boleh toh Mas gitu? Boleh, boleh Mas. Karena siapa lagi kalau yang meneruskan bukan anaknya gitu. Walaupun pewaris. Nah, ini Mas. Walaupun pewaris kan pengusaha itu juga harus punya effort toh. Pewaris usaha. Iya, betul. Karena gini Mas, zaman ini kan beda-beda, selalu berubah kan. Terus habitnya, kebiasaannya, customernya, bahan dan lain-lain itu pasti ada perubahan semua. Jadi nggak mungkin sesuatu yang cuma diwariskan itu wis pasti bisa jalan, pasti enak, itu belum tentu juga. Dan strateginya atau template-nya juga beda. Juga beda karena semuanya berubah. Oke, soalnya kan banyak ini kita perintis bukan perawis, ya apa pewaris ya toh. Murah-murah sesuk jeglek hilang. Beda itu karena nggak sama. Iya. Stand up comedy ya. Oke. Mas, sampean 1 bulan menjadi ketum HIPMI. Dan kayak kerasan nih, nggak mungkin lengser di tengah jalan kan? Ya insya Allah. Enggak ya. Goalnya Mas, goalnya ini gerbong Anda atau HIPMI Kota Blitar ini goalnya sampean Mas? Ya kalau goalnya atau harapannya ya semoga keberadaan HIPMI di Kota Blitar ini bisa berkontribusi lah Mas untuk kemajuan Kota Blitar. Nah itu kalau kita ngomong kemajuan ini jadi kan ya banyak jalan gitu loh Mas. Nah kita dari kalangan pengusaha muda itu paling enggak kita punya sesuatu yang bisa ikut menyumbang untuk kemajuan Kota Blitar. Bukan hanya minta, sekali lagi bukan hanya minta sesuatu gitu, tapi kita kalau bisa memberi sesuatu untuk kemajuan. Karena kalau kita lihat itu kan kita lagi ini Mas, kita lagi mengupayakan ada satu yang cukup menarik ini. Apa itu Mas? Jenengan tadi kan sampaikan kalau Kota Blitar ini kan Land of King, yes. Semua orang pasti kan orang berpotensi itu. Iya, benar. Cuma yang kapan hari kita sampaikan juga, saya kapan hari diundang Bapeda Kota Blitar untuk menjadi salah satu narasumber di penyusunan RPJMD Mas. Nah, kita salah satu yang kita soroti adalah pariwisata. Nah, dengan jujukan MBK Makam Bung Karno itu, setiap tahun itu ada sekitar kurang lebih 1,5 juta lah, 1,5 juta pengunjung. Mohon maaf kalau salah nanti bisa diralat Mas. Tapi ini data yang kami dapat dari BPS, antara 1 juta sampai 1,5 juta orang per tahunnya. Nah ini kan harus didistribusikan pengunjung ini. Tidak hanya sekedar nenggone MBK endpoint gitu. Selesai. Ini harus didistribusikan, makanya kita kemarin memberikan ide atau konsep ke pemerintah kota. Ayo ini dibikin kendaraan-kendaraan penghubung. Shelter-shelter gitu ya. Shelter-shelter dari poin MBK ini tadi. Karena pengunjung ini kan harus didistribusikan masuk ke kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan. Karena programnya pemerintah juga kan
ada kampung-kampung wisata. Nah itu kalau setelah kampung wisata ada dijarkan, seremoni ditok nih, dibiarkan. Nah, dibiarkan gitu aja kan belum tentu bisa mendatangkan wisatawan. Iya, mati. Tapi kalau didistribusikan itu kan bisa. Ya kita belajar dari tempat-tempat lain Mas, seperti Bali kayak gitu-gitu. Oke. Semuanya nggak bisa organik gitu. Harus ada peran yang memang desain. Booster ya. Harus by design. Oke. Misal dari MBK dikasih kendaraan penghubung, nggak tahu itu bentuknya bis atau apa, misal nanti dibuat rute-rute wisata Mas, misal. Jadi di Sukorejo misal ada ke potensi apa? Kampung Jaranan, Kampung Tahu misal. Terus di Kepanjen Kidul misal ada apa, di Sanan ada apa, gitu-gitu kan bisa dibuatkan paket-paket wisata yang mendistribusikan wisatawan ini untuk nguripi destinasi-destinasi yang dan tentunya para wisatawan ini belanja atau ngetok nih duit nih gue Kota Blitar. Betul, jadi fokusnya nggak hanya ke pendapatan daerah. Nah kalau kita rapat fokusnya cuma ke pendapatan daerah kan belum tentu pendapatan daerah itu dinikmati masyarakat secara langsung. Tapi kita juga harus memikirkan yang namanya pendapatan warga, pendapatan per kapita. Cocok gitu di wakil rakyat ya. Satu lagi Mas, pandangannya sama untuk kepemimpinan Kota Blitar ini. Habis ini kan wali kota. Baru ya. Entah baru apa? Orang soalnya orang ini pendaftaran gitu. Belum, besok ya kayaknya. Besok. Pendaftaran minggu-minggu ini. Semoga Mas. Harapan untuk kepemimpinan Kota Blitar. Ya, harapannya yang pertama itu pasti anak muda harus diberikan ruang. Harus diberikan ruang untuk berekspresi, untuk berkarya, untuk sama-sama membangun atau paling enggak meramaikan, mewarnai Kota Blitar. Itu anak muda wajib diberikan ruang. Karena apa Mas? Karena ya ini sudah generasinya sudah berbeda Mas ya. Kita sudah harus mengakui dan harus dipahami juga bahwa anak muda itu sudah memegang peranan sekarang, dan itu memang harus diakomodir gitu. Diakomodir itu bukan berarti harus diutamakan enggak, tapi diberikan ruang gitu sih. Dan yang pasti kalau kita ngomong tentang Blitar ini kan nggak bisa untuk dimajukan oleh 1-2 orang saja Mas. Harus bareng-bareng. Yang pasti harus guyup rukun, bareng-bareng, anak muda diberikan ruang. Itu kita yakin kalau ya Kota Blitar ini akan semakin maju sih. Terima kasih Mas Yogi. Siap, sami-sami. Istimewa, meleleh, dan harapannya Kota Blitar akan ada lompatan 10 kali lipat gitu. Amin. Kepentingannya udah nggak ada berarti. Tercerahkan. Mendapat hidayah. Terima kasih Mas Yogi. Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.